Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal internasional dengan judul Interactive Multimedia Development Using iSpring Suite 9 Application in Natural Science Learning of in grade in junior high school, yang dalam terjemahannya yaitu pengembangan multimedia interaktif menggunakan aplikasi iSpring Suite 9 dalam pembelajaran IPA siswa kelas 9 SMP. Adapun identitas jurnalnya yaitu judulnya Interactive Multimedia Development Using iSpring Suite 9 Application in Natural Science Learning of in grade in junior high school, dengan nama jurnal International Journal of Progressive Science and Technologies. Penulisnya yaitu Maisaroh Purnamasari dan Ridwan. Volume jurnal yaitu 21 dengan nomor 2, dan ini merupakan terbitan yang masih hangat yaitu tahun 2020 dengan jumlah halaman 8 dari nomor 251 sampai 258. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Hal tersebut memberikan bimbingan kepada siswa untuk mempelajari berbagai hal tentang kehidupan agar dapat menjadi pribadi yang unggul dalam menghadapi masa depan, dan setiap warga negara Indonesia harus memperoleh pendidikan yang memadai. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus dapat menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dalam menghadapi tantangan mengikuti tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga diperlukan pembaruan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan global, dunia pendidikan menuntut inovasi dan kreativitas yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Perkembangan teknologi sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 4 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu tentang standar proses, agar proses pembelajaran di suatu satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk membangun kreativitas dan kemandirian mengikuti bakat, minat, serta perkembangan fisik dan psikologisnya. Pemerintah berencana menyelenggarakan pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sistem pendidikan di sekolah mengajarkan banyak mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yaitu Ilmu Pengetahuan Alam atau disingkat dengan IPA. Mata pelajaran IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, atau prinsip, tetapi juga merupakan proses penemuan. Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, pembelajaran IPA hendaknya dilaksanakan dalam bentuk inquiry ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, berkarya, dan bersifat ilmiah, serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting dari kecakapan hidup. Dengan demikian, pembelajaran IPA di SMP atau MTS menekankan pada pemberian pengalaman belajar langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses ilmiah dan sikap. Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 di atas, pembelajaran IPA hendaknya dilaksanakan dengan mengarahkan siswa lebih dekat pada pengalaman belajar langsung untuk meningkatkan keterampilan dan sikap ilmiah. Meskipun pengalaman belajar langsung sangat baik bagi siswa,
namun tidak memungkinkan untuk diterapkan pada siswa dalam beberapa situasi dan kondisi. Misalnya, pada bahan ajar IPA kelas 9, sistem reproduksi pada manusia, serta sistem perkembangan tumbuhan dan hewan sangat sulit disampaikan dengan pembelajaran langsung. Penggunaan alat peraga yang terbatas mengakibatkan pembelajaran tidak efektif. Hanya siswa yang paling dekat dengan alat peraga yang dapat melihatnya dengan jelas dan memahami penjelasan guru. Jumlah siswa yang banyak dalam suatu kelas akan membutuhkan banyak waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih efektif jika dituntut untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa. Oleh sebab itu, media pembelajaran perlu dioptimalkan dalam pembelajaran IPA. Karena materinya sulit dipahami siswa jika disajikan dalam bentuk buku cetak dan metode ceramah saja. Media juga dituntut untuk dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi agar lebih variatif dan menyenangkan, terutama di sekolah-sekolah yang telah disediakan komputer dan LCD proyektor di ruang komputer. Media pembelajaran tersebut hendaknya memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga berdampak positif terhadap hasil belajar siswa, terutama pada saat ini yang telah mencapai perkembangan abad 21. Smaldino menyatakan bahwa dasar pengetahuan dan keterampilan abad 21 adalah penyiapan siswa untuk pembelajaran yang bermakna dan terencana dengan memanfaatkan teknologi dan media untuk kreativitas, inovasi, komunikasi, penelitian, dan pemecahan masalah. Media berbasis teknologi penting diberdayakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Adapun rumusan masalah pada jurnal internasional ini yaitu yang pertama, bagaimana tahapan Adapun rumusan masalah dalam jurnal internasional ini yaitu yang pertama, bagaimana tahapan pengembangan multimedia interaktif berbasis iSpring Suite 9 dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, bagaimana validitas multimedia interaktif berbasis iSpring Suite 9 dalam pembelajaran IPA. Dan yang terakhir, bagaimana respons siswa terhadap penggunaan multimedia interaktif berbasis iSpring Suite 9 dalam pembelajaran IPA. Kemudian, untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui tahapan pengembangan multimedia interaktif berbasis iSpring Suite dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, untuk mengetahui validitas multimedia interaktif berbasis iSpring Suite 9 dalam pembelajaran IPA. Dan yang terakhir, untuk mengetahui respons siswa terhadap penggunaan multimedia interaktif berbasis iSpring Suite 9 dalam pembelajaran IPA. Kita beralih ke metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau R&D. Menurut Sugiono, R&D adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk menguji, mengembangkan, dan membuat produk tertentu. Pengembangan aplikasi ini menggunakan model AD, analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, kemudian kita beralih ke prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada analisis. Untuk analisis ini, yang pertama kita melakukan analisis kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa, dan yang kedua kita melakukan analisis karakteristik siswa yang meliputi penguasaan siswa, keterampilan, sikap, dan proses siswa. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dalam hal ini kita dapat menganalisis dari kurikulum, silabus maupun RPP yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indeks pencapaian siswa dan indeks prestasi siswa dalam belajar. Yang kedua yaitu tahap desain. Nah, pada tahap ini kita menggunakan kerangka acuan.
Yang pertama, untuk siapa pembelajaran dirancang, yaitu untuk siswa kelas 9 SMP. Yang kedua, kemampuan apa yang diinginkan untuk dipelajari atau kompetensi, yaitu kemampuan yang ingin dipelajari yaitu pada aspek kognitif atau pengetahuan siswa dalam meningkatkan aspek kognitif siswa. Nah, yang ketiga, bagaimana materi pelajaran atau keterampilan bisa dipelajari. Nah, pada pembelajaran ini dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan laptop atau komputer, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan siswa mengikuti tutorial atau arahan dari guru. Yang keempat, bagaimana cara menentukan tingkat penguasaan pembelajaran yang telah dicapai. Nah, pada tahap ini, untuk menentukan tingkat penguasaan yaitu dengan dilakukan pretest dan posttest dan uji kompetensi dengan memberikan 30 butir soal berbentuk pilihan ganda kepada siswa. Tahap ketiga yaitu pengembangan. Pada tahap ini yaitu kegiatan menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik sehingga kegiatan ini menghasilkan gambaran yang sesuai tentang produk pengembangan. Dan yang keempat, tahap keempat yaitu implementasi. Nah, pada tahap ini yaitu membuat produk yang dikembangkan dengan menggunakan software iSpring Suite 9 dengan diintegrasikan dengan PowerPoint. Untuk yang ketiga, ada uji coba produk. Uji coba produk yang telah dikembangkan sebelumnya divalidasi oleh para ahli. Validasi ahli ada 3, yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, dengan menggunakan skala Likert. Tahapan selanjutnya yaitu tes pengembangan yang terdiri dari tes kepraktisan bagi siswa dan guru yang bertujuan untuk mengukur bagaimana produk pengembangan tersebut praktis atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu subjek test. Subjek penelitian uji coba ini sebanyak 30 siswa kelas 9 dan 1 orang guru IPA di SMP Negeri 5 Panyabungan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 9 SMP Negeri 5 Panyabungan yang terdaftar dalam tahun ajaran kedua 2018 sampai 2019. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Hasilnya, kelas 93 menjadi kelas pengembangan. Yang kelima yaitu analisis efektivitas data. Uji keefektifan hasil belajar dilakukan melalui uji paired sample T dan uji gain. Analisis paired sample T dilakukan bersamaan dengan aplikasi SPSS untuk melakukan t-test, data pretest dan post-test. Teknik analisis data uji gain dilakukan dengan menghitung nilai gain untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa. Hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu hasil uji validitas. Pada tabel kita bisa lihat bahwa dari hasil penilaian ahli untuk materi mendapatkan skor 96 dengan kategori sangat valid, dan untuk media mendapatkan skor 88 dengan kategori sangat valid, dan untuk bahasa mendapatkan skor 82,5 dengan kategori valid. Berdasarkan kategori validitas, maka hasil validitas pengembangan multimedia interaktif menggunakan aplikasi iSpring Suite 9 dikategorikan sangat valid. Dan pada uji validitas ini ada beberapa revisi dan saran yang disampaikan oleh dosen ahli terkait media yang dikembangkan. Di antaranya yaitu untuk revisi dari ahli materi, yaitu perbaikan untuk penyiapan materi yang lebih tertata agar siswa dapat memahami materi dengan mudah dan penyampaian materi menggunakan bahasa yang lebih standar yang mudah dipahami oleh siswa. Dan yang kedua yaitu revisi dari ahli media. Di antaranya instrumen musik dapat diubah dengan audio dubbing dari teks yang muncul di media. Dan yang ketiga yaitu revisi dari ahli linguistik atau ahli bahasa
yaitu media dapat dipahami dengan mudah, namun sebaiknya menata ulang susunan kata-katanya agar lebih rapi. Yang kedua yaitu hasil uji kepraktisan. Penilaian kepraktisan siswa dilakukan terhadap 30 orang siswa kelas 93 SMP Negeri 5 Penyambungan. Penilaian tersebut mencakup 11 aspek, dan penilaian kepraktisan guru yang dilakukan untuk guru IPA kelas 9 SMP Negeri 5 Penyambungan juga meliputi 11 aspek penilaian. Berdasarkan kategori kepraktisan, hasil penilaian kepraktisan siswa dan guru termasuk dalam kategori sangat praktis, di mana hasil penilaian kepraktisan ini siswa mendapat skor 90 dengan kategori sangat valid, dan untuk guru yaitu dengan skor 95 dengan kategori sangat valid. Nah, hal ini menunjukkan bahwa multimedia interaktif sangat praktis digunakan dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga yaitu hasil uji efektivitas. Yang pertama yaitu uji T, analisis dan interpretasi output statistik sampel berpasangan. Pada tabel kita bisa lihat perbandingan statistik pada pretest dan posttest menunjukkan bahwasanya nilai rata-rata pretest yaitu 54,27 dengan standar deviasi 7,84, sedangkan nilai rata-rata posttest yaitu 83,33 dengan standar deviasi yaitu 6,82. Berdasarkan analisis statistik sampel berpasangan, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata pretest dan posttest yaitu sebesar 29,06. Yang B, analisis dan interpretasi uji sampel berpasangan. Nah, berdasarkan tabel 4, dapat diuji perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest siswa, yaitu sebesar 29,06. Nilai T yang diperoleh yaitu sebesar 16,16 dengan signifikansinya yaitu 0,00. Karena nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai pretest dan posttest siswa. Yang kedua yaitu perhitungan gain score. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa diukur dengan nilai gain. Diketahui bahwa nilai rata-rata posttest siswa adalah 83,34, sedangkan rata-rata nilai pretest siswa adalah 54,27 dan nilai maksimum adalah 100. Dari data tersebut, perhitungan nilai gain sebesar 0,63 sehingga kriteria nilai gain menurut Hayek adalah moderate. Hal ini menunjukkan kemampuan multimedia interaktif menggunakan iSpring Suite 9 dalam meningkatkan pemahaman siswa. Dari jurnal internasional yang telah saya paparkan, yang pertama yaitu pengembangan multimedia interaktif dengan menggunakan aplikasi iSpring Suite 9 pada mata pelajaran IPA di kelas 9 SMP dikembangkan dengan menggunakan model ADDIE yang dilaksanakan melalui 5 tahapan, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang kedua, hasil validitas multimedia interaktif dengan menggunakan aplikasi iSpring Suite 9 pada mata pelajaran IPA di kelas 9 SMP, yaitu antara lain validasi ahli sebesar 96% yang menunjukkan kriteria sangat valid, validasi media yaitu sebesar 88% yang menunjukkan kriteria sangat valid, dan validasi bahasa yaitu 82,5% yang menunjukkan kriteria valid, dan validasi ahli dikoreksi 1 kali. Yang ketiga, respons siswa terhadap tingkat kepraktisan media yaitu sebesar 90% yang menunjukkan kriteria sangat praktis, dan kepraktisan guru sebesar 95% yang menunjukkan kriteria praktis setelah dilakukan penilaian kepraktisan.
Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu yang pertama, multimedia interaktif dengan menggunakan aplikasi Icepink Suite 9 perlu dikembangkan lebih lanjut untuk materi mata pelajaran lainnya. Yang kedua, multimedia interaktif dengan menggunakan aplikasi Icepink Suite 9 sebaiknya diterapkan di sekolah pedesaan karena bersifat offline sehingga dapat menambah wawasan siswa di pedesaan tentang pembelajaran digital. Yang ketiga, multimedia interaktif dapat menggunakan aplikasi Icepink Suite 9 dapat digunakan. Yang ketiga, multimedia interaktif dengan menggunakan aplikasi Icepink Suite 9 dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran materi IPA siswa kelas 9 SMP. Demikianlah pemaparan jurnal internasional dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.